Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Tayim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga yang baru bergabung diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat walafiat tentunya ya, sehat lahir batin, segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini. Semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekarang Teteh membawa kitab Qurratul Uyun. Kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Baik, sekarang membahas apa di dalam pembahasan ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal mahru adapun mahar, wasigatu dan juga segat, berarti berisi ijab dan juga qabul. Wazaujani dan juga calon berarti ya, mempelai, pengantin laki-laki dan juga pengantin wanita. Summal waliyu, kemudian wali. Nah, ini semuanya adalah jumlatul arkani sejumlah dari rukun-rukun nikah. Oh, berarti kita sudah paham ya. Ketika kita membaca referensi kitabnya, berarti sekarang Syekh Ibnu Yamun yang mengarang ini kitab Qurratul Uyun yang ingin sedikit menerangkan akan rukun-rukun nikah tersebut. Barusan yang pertama di dalam kalimat pertama ada wal mahru, ada mahar ya. Mungkin semuanya sudah paham ya. Mahar itu adalah salah satu alat tukar untuk mempelai calon wanita. Berarti mahar ini adalah nantinya hak bagi siapa? Ya jelas nantinya adalah hak bagi wanita atau pengantin wanita. Apapun itu ya yang bernilai harta atau misalkan yang memiliki nilai. Kemudian selanjutnya barusan wasigatu dan juga segat. Nah, di dalam pernikahan ada segat berarti ada ijab dan juga ada qabul. Berarti ijab diutarakan oleh walinya. Wali siapa? Ya siapa lagi kalau bukan wali perempuan. Dan yang qabul yang menerimanya. Itu adalah di mana wali utama ini adalah ayah. Kalau misalkan berarti ayah kandung ya. Kalau tidak ada ayah kandung kemudian bisa ada penggantinya, yaitu kepada kakak atau adik dari bapaknya. Kalau misalnya tidak ada berarti kakak atau adik dari anak perempuan tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti ada qabul ya. Kalau qabul yang menerima dari calon pengantin laki-lakinya. Kemudian tadi apalagi wazaujani, ada dua mempelai, berarti pihak calon wanita dan juga laki-lakinya yang akan ditikahkan, seperti itu. Kemudian ada wali. Nah ini dikatakan bahwa mahar, segat, kemudian dua calon mempelai laki-laki perempuan dan wali di sini dikatakan adalah jumlah dari rukun-rukun pertikahan, seperti itu. Nah, kenapa di sini? Coba ada yang kurang tidak ya? Kalau kita melihat dari referensinya ya, kalau kita ditelaah ini sepertinya ada yang kurang. Teteh apa? Saksi ya. Barusan tidak ada tuh di dalam referensinya ada saksi. Nah di sini Ibnu Yamun tidak menempatkan saksi di dalam rukun nikah. Apa alasannya kenapa Ibnu Yamun tidak menempatkan saksi di dalam rukun nikah? Tetapi bukan berarti kita boleh menikah tanpa saksi ya, bukan seperti itu. Tetapi alasannya menganggap Ibnu Yamun ini kalau saksi itu nanti termasuknya ke dalam syarat pertikahan, bukan masuk ke dalam rukun pertikahan. Jadi hanya membedakan dari posisi antara rukun dan juga syaratnya saja. Sementara ada ulama lain ini di dalam ini kitab, maaf ya, Teteh tidak baca referensi kitabnya, yang penting kita paham isinya. Sementara ada ulama lain yang berpendapat bahwa rukun nikah itu sebetulnya hanyalah siapa saja, yaitu dua calon mempelai laki dan juga wanitanya, kemudian wali dan kemudian saksi. Sedangkan mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun pertikahan, tetapi masuknya ke dalam syarat pertikahan. Jadi intinya di sini itu adalah ikhtilafiyah. Ada perbedaan pendapat ulama. Ibnu Yamun mengatakan kalau saksi bukan rukun tetapi syarat. Ulama lain mengatakan kalau yang termasuk syarat itu justru itu adalah mahar, seperti itu. Tapi di dalam prakteknya ya tetap kita harus ada kesemuanya itu ya.
harus ada walinya kan, harus ada saksinya, harus ada segatnya, harus ada maharnya, dan juga tentu ada calon pengantin laki. Sekali lagi ya, jadi di dalam prakteknya sama saja. Mau itu termasuk rukun, mau itu termasuk syarat, wajib. Itu semuanya harus ada ketika melaksanakan ijab kabul tersebut. Kalau misalkan ada yang kurang dari salah satunya, ya maka nanti pernikahannya bisa dianggap tidak syah. Kemudian bahkan di sini ada lagi ya perbedaan ikhtilafiyah pendapat ulama. Di sini katakan al-zakhir. Nah, sedangkan menurut pendapat yang lebih jelas dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Khattab di sini berkata, justru rukun menikah itu menurut pendapat kaul-kaul ulama yang lebih jelas katanya hanya ada dua. Yaitu siapa? Yaitu hanya calon pengantin laki-laki dan juga calon pengantin perempuan. Ya, jadi hanya ada az-zauju wa zaujatu, hanya ada calon laki-laki dan hanya ada calon perempuan. Apa alasannya rukun menikah ini hanya ada calon mempelai laki-laki dan juga perempuan? Di dalam ini kitab dikatakan ya karena secara hakikatnya wujudnya pernikahan itu hanya ada suami dan hanya ada seorang istri. Sementara seperti wali gitu ya, atau misalkan segat di dalam ijab kabul, kemudian saksi, itu termasuknya ke dalam syarat. Kenapa? Alasannya karena itu berada di luar pertikahan. Jadi maksudnya di luar pertikahan itu adalah yang tidak dibutuhkan yang lama, karena itu hanya dibutuhkan ketika melaksanakan akadnya aja, seperti itu. Jadi begitu alasan pendapat ulama yang lain gitu. Kalau rukun nikah ya udah hanya laki-laki perempuan. Jadi kan dibutuhkan wali, dibutuhkan saksi, kemudian ada segatnya dan juga mahar ya hanya ketika melakukan ijab kabulnya saja. Nah setelah itu maka syahlah ini suami istri yang melaksanakan rumah tangga ibadahnya tersebut ya siapa? Hanya sebatas suami dan juga istrinya. Maka itu alasannya kenapa rukun nikah itu hanya saja az-zauj wa zaujah, yaitu calon laki-laki dan juga calon perempuannya. Seperti itu. Kata ulama yang berpendapat seperti itu kan kita ketahui kalau pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Ya, seumur hidup lah istilahnya ibadahnya ya kita bareng-bareng dengan suami dan juga istri. Maka begitulah apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Khattab kalau rukun nikah itu hanya ada calon laki-laki dan juga calon perempuan. Tetapi di sini juga dilanjutkan fala yang bagi ad-dukhuma minal arkan wasyurut katanya di sini. Maka tidak layak gitu ya dihitung rukun nikah juga tidak layak dihitung ke dalam syarat gitu. Ya kenapa? Kemudian ada alasan lagi berpendapat. Ya karena kenapa berpendapat kalau rukun nikah itu cukup di laki-laki dan pihak calon laki-laki dan juga calon perempuan? Karena kan kalau misalkan mahar, itu kan kalau mahar misalkan bisa saja mahar itu ada yang suka, ada yang ditempokkan. Artinya yang suka ada kan mahar yang hutang misalkan. Kemudian mahar pun suka ada yang berupa seperti jasa, misalkan maharnya dengan membaca sholawat misalkan. Maharnya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Nah itu juga salah satu alasan. Ada juga yang mengatakan tidak termasuk ke dalam rukun, tidak termasuk ke dalam syarat bahkan di dalam mahar tersebut. Atau misalkan apalagi saksi gitu ya. Nah di dalam ini kitab kalau misalkan di dalam permasalahan saksi karena ada juga mazhab yang lain yang ketika melakukan ijab kabulnya tersebut tidak membutuhkan saksi atau misalkan tetap syah tidak ada saksi. Nah, makanya menurut kata Syekh Al-Khattab ini tidak termasuk ke dalam syarat dan juga tidak termasuk ke dalam rukun. Tetapi nanti sama Teteh sedikit kasih contoh ya, takutnya tidak terlalu paham. Nah, maka yang menjadi syarat di sini, kenapa? Karena yang bahayanya itu adalah kita itu tidak boleh menggugurkan mas kawin ketika si mas kawinnya itu ada dan juga menjima jika tanpa ada saksi.
Jadi itu menurut Syekh Al-Khattab. Maksudnya gimana nih Teteh? Maksudnya begini, contoh ya, misalkan gini, takutnya kurang paham. Nah, pernikahan itu diucapkan ijab kabul. Kan mas kawinnya itu ada gitu ya, si mas kawinnya itu ada. Tetapi ketika mas kawinnya ada, misalkan si mas kawinnya itu tidak dibayarkan kepada si calon wanitanya, ya itu jelas tidak boleh seperti itu. Jadi bukan berarti tidak membutuhkan mahar menurut Syekh Al-Khattab, ya harus ada si mahar itu gitu. Atau misalkan nih contoh seperti apa tadi yang saksi gitu ya, ada sebetulnya mazhab yang lain di dalam melakukan ijab kabulnya pada saat itu tidak ada saksi dan itu bisa dikatakan syah. Contohnya seperti ini. Misalkan ini si wali melakukan ijab kabul dengan calon pengantin laki-lakinya, ijab kabul syah gitu ya. Tetapi tidak ada saksi pada saat itu, pada ketika melakukan ijab kabul. Tetapi disyaratkan setelah beres melakukan proses pernikahan, kemudian datanglah kepada saksi gitu. Bilang kepada saksi, mengatakan kalau aku sudah menikahkan anakku dengan ini, misalkan calon ini anak laki-lakinya ini gitu. Tetapi tetap harus berbicara atau berkatalah kepada saksi. Nah itu yang tadi menurut Syekh Al-Khattab maksudnya jangan dulu menjimai ini si laki-laki kepada anak perempuan ini jika tidak di depan saksi. Maksudnya yang harus berkata dulu kepada saksi. Tetapi ingat ya, pembahasan yang barusan Teteh sampaikan ini tidak di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ini ada keterangan yang lebih jelasnya ada di dalam kitab Muhassal seperti itu ya. Tapi intinya dari semuanya itu berarti ya sama-sama saja gitu ya di dalam melakukan akad pertikahan. Jadi tidak bisa tuh kalau misalkan kita yang melakukan pertikahan hanya sebatas laki-laki dan juga perempuan saja. Mungkin pernah kita ya mendengar kasus yang menikah hanya cukup ada laki-laki dan perempuan saja. Kalau yang pernah mendengar seperti itu maka itu hukumnya kalau dari madzhabul arba'ah tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu dan itu jelas pertikahannya tidak syah. Jadi yang barusan Teteh dibacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini hanya ada sedikit perbedaan pendapat, yaitu mana sih yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Tetapi kan secara pada hakikatnya ya tetap sama gitu. Di dalam pernikahan itu harus ada siapa tadi, calon laki-laki, perempuan, harus ada ijab kabul ya kan, harus ada maharnya, harus ada saksinya, harus ada walinya. Makanya di dalam ini penutup di dalam pembahasan kitab Qurratul Uyun ini, sedangkan kita yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau rukun nikah itu ada 5. Jadi kalau menurut madhab Imam Asy-Syafi'i itu semuanya termasuk rukun gitu ya. Apa tadi? Yaitu ada segad ijab kabul, ada calon laki-laki perempuan, wali, mas kawin dan juga kedua saksinya. Waqad warada fil hadi 'ala nikah. Ini ada sedikit penutupan di dalam penutupan ini bed ya. Di sini penutupan ini bed menganjurkan atau ya mungkin sedikit teguran bagi yang belum menikah yang saat ini masih pada jomblo. Ada anjuran untuk segeralah menikah gitu ya. Segeralah menikah gitu. Karena kenapa menganjurkan yang belum menikah segeralah untuk menikah? Karena kalau misalkan kita kupas hadisnya begitu banyak sekali hadis yang menerangkan kata Rasulullah, ayo segera menikah. Maka di sini juga di dalam ini kitab kan ada ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad gitu. Jadi di dalam ini kitab dikatakan anna rajulan dakhala 'ala nabi, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bernama Ukaf gitu ya. Kata Rasulullah bertanya kepada Ukaf, "Hai Ukaf, kamu sudah mempunyai istri?" Kata Ukaf, "Belum ya Rasulullah." "Kalau begitu kamu mempunyai jariyah atau hamba sahaya?" Dan Ukaf pun berkata, "Oh, tidak punya ya Rasulullah." "Kamu baik-baik saja?" Maksudnya kamu baik-baik saja itu kamu sehat wahai Ukaf? Alhamdulillah ya Rasulullah, aku sehat. Normal tidak? Normal. Aku laki-laki normal yang suka kepada wanita, kepada perempuan dan fisik aku cukup sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu wahai Ukaf, kamu kaya?
Maksudnya kayak di sini ditanyakan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah, maksudnya eh, ada leluasa tidak kamu untuk misalkan menafkahi nanti calon istri kamu. Dan Ukab berkata, Alhamdulillah ya Rasulullah, cukup. Andai pun aku menikah, ya aku sudah bisa menafkahi nanti calon istriku. Gitu, sehingga tidak ada alasan lagi gitu ya, kenapa nggak segera menikah, istilahnya seperti itu. Bahkan Rasulullah berkata kepada Ukaf, oh, hai Ukaf, kamu tahu kamu itu adalah termasuk sebagian dari saudaranya syaitan. Itu Masya Allah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sangat mengkhawatirkan sekali kalau Ukaf ini untuk melakukan maksiat. Tadi kan ditanya kamu baik, Ukaf baik, ya istilahnya normal, ya normal, aku suka perempuan, dan itu memang kodratiahnya seorang uh, manusia ya, yang normal ada seperti itu. Jadi khawatir nantinya terjerumus kepada suatu maksiat. Karena justru si setan itu kalau misalkan ada melihat yang melakukan suatu akad pertikahan, di sana geram sekali. Setan itu sangat geram sekali. Setan itu sangat membenci sekali ketika ada seseorang yang melakukan suatu akad pertikahan. Akan dilanjutkan kembali oleh baginda Rasulullah kepada Ukaf, ya Ukaf, kalau kamu tidak menikah-nikah ya kecuali kalau kamu Nasrani gitu. Maksudnya kalau kamu Nasrani ya kalau kamu pun itu menjadi pendeta gitu, maka kamu itu ya udah menjomblo aja, ibaratnya seumur hidup tidak membutuhkan seorang istri, seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi mungkin ini untuk penutup bed terakhir bagi di luar sana yang sekarang ini sudah cukup mampu untuk melakukan menikah, ya tunggu apa lagi, sok segeralah menikah, karena menikah itu adalah Masya Allah ibadah yang sangat berlipat-lipat pahala di dalam pernikahan tersebut ya, baik dari sholatnya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah. Jika sudah ada pada waktunya, tunggu apa lagi, segeralah menikah.